Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat, serta saya dapat mengerjakan tugas pada minggu kali ini. Yang terhormat pada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SMAK sebagai dosen pengampu di mata kuliah perpajakan 2. Pada minggu kali ini, kita akan bahas tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, ada pengertian rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses mencocokkan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan. Intinya, kita menyesuaikan angka dari laporan akuntansi agar sesuai dengan peraturan pajak. Tujuannya adalah supaya perhitungan pajak yang kita laporkan benar dan sesuai hukum, bukan sekedar menyalin laporan komersial. Yang kedua ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah langkah teknis dalam rekonsiliasi, yaitu penyelesaian terhadap pos-pos pendapatan atau biaya agar sesuai peraturan pajak. Koreksi fiskal bisa bersifat positif dan negatif. Dan beberapa poin penting yang perlu dicatat adalah, yang pertama, alasan terjadinya perbedaan adalah karena standar akuntansi keuangan tidak selalu sama dengan ketentuan perpajakan. Yang kedua, hasil rekonsiliasi adalah menghasilkan laba fiskal, yaitu laba yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Dan yang terakhir, koreksi fiskal tidak mengubah laporan komersial, hanya digunakan untuk perhitungan pajak saja. Selanjutnya ada tujuan rekonsiliasi fiskal. Tujuan rekonsiliasi fiskal bertujuan memastikan laporan keuangan komersial telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan, sehingga perhitungan pajak menjadi benar dan akurat. Tujuan utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, memeriksa dan menilai kembali draft laporan keuangan. Dilakukan karena laporan komersial berdasarkan standar akuntansi dan tidak selalu sesuai dengan peraturan pajak. Tujuannya adalah mengidentifikasi perbedaan perlakuan atas pendapatan dan biaya agar dapat dilakukan koreksi sesuai ketentuan pajak yang ada. Yang kedua, yaitu mengurangi risiko kesalahan perhitungan pajak. Karena perbedaan aturan pajak dengan akuntansi dapat menyebabkan salah hitung dan penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi memastikan setiap pos telah disesuaikan melalui koreksi fiskal, sehingga dasar perhitungan pajaknya menjadi tepat. Yang ketiga yaitu mencegah kerugian akibat salah hitung pajak. Tanpa rekonsiliasi, wajib pajak bisa membayar terlalu besar atau justru terlalu kecil sehingga merugikan negara. Rekonsiliasi membantu memastikan kewajiban pajak dihitung dengan benar dan mendukung ketertiban administrasi perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dan dengan fiskal. Rekonsiliasi pajak terdiri dari ada 2, yaitu beda waktu dan beda tetap. Karena pelakuan akuntansi tidak selalu sama dengan ketentuan perpajakan. Yang pertama ada rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi jenis ini disebabkan adanya perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, sehingga transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun tetap terlihat adanya perbedaan yang terletak pada perbedaan waktu alokasi biayanya. Yang kedua ada rekonsiliasi beda tetap, yaitu rekonsiliasi ini disebabkan adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Rekonsiliasi ini membedakan laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak ini timbul, akibat adanya transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Selanjutnya ada koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar atau rugi fiskal menjadi lebih kecil dibanding laporan keuangan komersial. Koreksi ini muncul karena terdapat biaya yang menurut akuntansi dapat dibebankan, namun menurut ketentuan perpajakan tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Artinya, koreksi positif bertujuan mencegah perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya dengan membebankan biaya yang tidak sah menurut pajak. Penyebab umum koreksi positif yang pertama ada biaya pribadi pemilik atau manajemen tetapi dibebankan pada perusahaan. Yang kedua ada biaya yang tidak boleh dikurangi, misalnya sanksi administrasi, hibah, gaji pemilik, dan dana cadangan.
Yang ketiga ada selisih penyusutan komersial yang lebih besar dibanding fiskal sehingga harus ditambahkan. Dan yang keempat ada biaya untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan BPH final sehingga tidak boleh mengurangi laba fiskal. Selanjutnya ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil atau rugi fiskal lebih besar dibandingkan hasil laporan keuangan komersial. Koreksi ini terjadi karena terdapat pendapatan yang menurut ketentuan perpajakan tidak dikenakan pajak, serta biaya tertentu yang secara fiskal diperbolehkan untuk dikurangi. Dengan kata lain, koreksi negatif membuat perusahaan membayar pajak lebih kecil, tetapi sesuai aturan, karena pajak hanya dihitung atas penghasilan yang merupakan objek pajak. Penyebab umum koreksi negatif yang pertama ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak, tetapi tercatat sebagai pendapatan komersial. Yang kedua ada selisih penyusutan fiskal yang lebih besar daripada penyusutan komersial, sehingga menurunkan laba fiskal. Yang ketiga ada biaya tertentu yang diakui fiskal, tetapi tidak tercatat dalam akuntansi komersial. Yang terakhir ada tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama ada identifikasi penyesuaian fiskal, yaitu menentukan biaya atau penghasilan yang perlakuannya berbeda menurut ketentuan pajak. Yang kedua, analisis elemen yang menyebabkan perbedaan, yaitu meneliti akun pendapatan, biaya, dan akun lain yang berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal. Ada positif dan negatif. Dan yang keempat, ada menyusun laporan fiskal untuk surat pemberitahuan tahunan. Laporan keuangan di fiskal dibuat sesuai aturan perpajakan dan dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan (PPh). Dan itulah materi terakhir untuk minggu kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.